warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Fajar dan teman saya yang bernama Bella Zahra. Sebelumnya yang saya hormati dosen mata kuliah perencanaan MSDM yaitu Ibu Syarifah Ida Farida, SE, MM, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Di sini kami akan menerangkan PowerPoint animasi yang sudah kami buat yang bertemakan persiapan SDM mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang akan saya bacakan sendiri. Ya, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Pada titik ini, sumber daya manusia merupakan investasi yang harus ada dan syarat mutlak bagi kelangsungan operasi organisasi. Peran manajemen sumber daya manusia telah berubah dengan berbagai perkembangan. Persaingan menjadi semakin terbuka dan lingkungan bisnis menjadi semakin kompleks. Manajemen sumber daya manusia dan peran Departemen SDM perlu diubah agar Departemen dan fungsi SDM memegang peran penting. Situasi ini membutuhkan keterlibatan manajer lini untuk mengendalikan fungsi SDM. Selanjutnya, kita langsung ke pembahasan, yaitu perencanaan sumber daya manusia strategi. Yaitu perencanaan SDM didefinisikan sebagai antisipasi bisnis masa depan dan permintaan lingkungan pada organisasi dan mempertemukan permintaan personal yang diperintahkan oleh kondisi tersebut atau CASICO WF 1986. Melalui proses ini, organisasi diharapkan memiliki SDM dalam jumlah, kualitas, tempat, waktu yang tepat, dan menghasilkan manfaat jangka panjang baik bagi individu maupun organisasi. Ya, selanjutnya yaitu tanggapan terhadap perubahan lingkungan bisnis strategi. Alasan pentingnya perencanaan sumber daya manusia strategi. Faktor lingkungan seperti ketidakpastian inovasi, teknologi, dan perubahan demografi mempengaruhi strategi SDM. Perubahan pada lingkungan sosial berhubungan dengan perubahan perkembangan organisasi promosi dan sistem penilaian formal SDM, di mana lingkungan politik dihipotesiskan memiliki pengaruh kuat untuk sukses dan pada komitmen organisasi dan penyuluhan karir. Ya, selanjutnya yaitu tahapan perencanaan SDM strategi yang mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail. Yang pertama, perencanaan SDM jangka pendek. Para ahli psikologi, organisasi, atau industri melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pendesainan dan pengimplementasikan program seperti penarikan sistem seleksi, program pelatihan untuk mendapatkan kebutuhan organisasi jangka pendek. Yang kedua, perencanaan SDM jangka menengah. Dalam meramalkan SDM jangka menengah, dibutuhkan banyak perhatian pada hal-hal teknis, sebab dalam periode jangka menengah, tingkat ketidakpastian semakin tinggi. Yang ketiga, perencanaan SDM jangka panjang. Perencanaan SDM jangka panjang bersifat sangat penting bagi organisasi. Sering dengan perubahan dan perkembangan pasar dunia yang semakin kompetitif yang menyebabkan beralihnya SDM sebagai sumber-sumber untuk keunggulan kompetitif dan survival organisasi. Selanjutnya, prediksi karakteristik umum lingkungan bisnis sepanjang abad. Yang mungkin juga saya tidak akan menjelaskan dengan secara detail, namun saya akan tampilkan di video animasi ini. Yang pertama, globalisasi berdiri perubahan yang cepat atau rapid change, yaitu global lingkungan bisnis membawa perubahan nilai-nilai kehidupan yang berpengaruh pada sikap konsumen dan mengonsumsi produk sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat cepat tidak mungkin atau tidak dapat dihentikan oleh para pelaku bisnis. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat dan berat, yaitu persaingan ketat dan berat sepanjang abad 21 diprediksi akan semakin dominan karena masuknya modal asing yang tidak sekedar ditunggu tapi harus diundang masuk.
Selanjutnya, kondisi prediksi persaingan yang semakin berat mengisyaratkan perilaku organisasi atau perusahaan dalam semua serta untuk memiliki SDM yang berkualitas dan kompetitif. Yang ketiga, konsep perdagangan bebas yang tidak dapat ditunda, yaitu konsep perdagangan bebas bagi suatu bangsa dan negara atau kepentingan nasional dan pergaulan internasional. Yang selanjutnya, para pelaku bisnis harus memahami dan bersedia menerima kenyataan bahwa memasuki peraturan perdagangan bebas diperlukan SDM yang berkualitas internasional atau reputasi bisnis internasional melalui PSDM yang akurat. Ya, selanjutnya usaha mengadaptasi dan mengantisipasi prediksi bisnis sepanjang abad 21. Yang pertama, adaptasi dan antisipasi dari sudut organisasi atau perusahaan, yaitu antisipasi melalui adaptasi framework sudut organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, adaptasi budaya majemuk. Dan selanjutnya, konsep pemberdayaan SDM. Selanjutnya, berorientasi pada produk berstandar internasional. Yang kedua, adaptasi dan antisipasi dari sudut SDM, yaitu memiliki kemampuan kompetitif atau SDM kompetitif. Selanjutnya, memiliki kemampuan yang berkualitas tinggi atau SDM yang berkualitas. Yang ketiga, adaptasi antisipasi dari sudut manajemen SDM, yaitu beberapa kegiatan yang diperlu dalam mengantisipasi prediksi tentang bisnis sepanjang abad 21 melalui kegiatan manajemen SDM, yaitu manajemen SDM difungsikan untuk menggerakkan SDM agar produktivitas tinggi. Selanjutnya, manajemen SDM bersama manajemen bidang lainnya harus berusaha agar SDM dimiliki organisasi atau perusahaan secara terus-menerus berorientasi pada kualitas. Ya, selanjutnya kita akan membacakan contoh soal dan pembahasan yang sudah kami rangkai. Yaitu, bagaimana sih cara mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis agar tidak tergantikan oleh robot AI? Ya, berikut adalah jawaban yang sudah kami kumpulkan. Yaitu, yang pertama, pentingnya skill. Yaitu meningkatkan skill yang dimiliki atau tentu dapat membuat kalian dapat bersaing dengan robot. Misalnya, peningkatan skill yang dibutuhkan yaitu pembuatan konten. Yang kedua, pengambilan keputusan dan komunikasi. Robot tidak dapat mengerjakan pekerjaan seperti mengelola atau menasihat atau pembuatan keputusan, penalaran, komunikasi, dan interaksi, tetapi dipertahankan. Yang ketiga, analytical thinking, kreativitas, dan fleksibilitas. Menurut studi tersebut, peran analytical thinking, kreativitas, dan fleksibilitas merupakan keterampilan yang harus dibutuhkan setidaknya dalam 5 tahun lagi. Yang keempat, peningkatan keterampilan digital. Yang kelima, peningkatan kinerja karyawan. Yep. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu mengapa sih pelaku bisnis selalu mempertimbangkan kondisi lingkungan dalam mengelola bisnisnya? Berikut adalah jawaban yang sudah kami kemukakan. Yaitu karena dengan memahami lingkungan bisnis, maka akan membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perubahan yang tengah terjadi. Sebagai pengusaha, kita juga dituntut untuk membuat perubahan dari lingkungan internal perusahaan agar bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya, bagaimana persiapan SDM dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis? Berikut adalah jawaban dari atas pertanyaan yang sudah kami buat. Ada 5 jawaban, yaitu cara mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, yaitu yang pertama, meningkatkan mutu SDM, yang kedua, responsif, yang ketiga, upgrade teknologi, yang keempat, meningkatkan akses informasi, yang kelima, evaluasi pencapaian target. Ya, selanjutnya, mungkin kita sudah sampai di penghujung dari PowerPoint yang sudah kami buat. Sebagai penutup, kami sudah mempersiapkan quotes atau kata-kata motivasi untuk para audiens, yaitu sebaik-baiknya persiapan SDM
lebih baik kita mempersiapkan diri kita untuk melangkah maju dan menggapai tujuan. Karena apapun yang kita persiapkan sekarang adalah langkah awal untuk menentukan masa depan kita yang jauh lebih baik. Semangat aku dan semangat untuk kalian. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.